Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun sekarang masih pandemi, tapi semangat kita harus tetap semangat sampai pembelajaran berakhir. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM, pimpin untuk berdoa. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar mengajar kali ini dilancarkan dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Terima kasih Kak Im telah memimpin doa. Coba Ibu ingin melihat apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran. Ibu mohon untuk kalian on cam ya, agar Ibu bisa melihat seberapa banyak murid Ibu yang hadir. Nah, dan sebelum itu Ibu akan kirimkan link presentasi terlebih dahulu ya, agar Ibu seberapa banyak murid-murid Ibu sekarang yang hadir. Sebentar ya, Ibu kirimkan link presentasi dulu. Ibu kirimkan di kolom chat ya. Nah, sudah Ibu kirimkan, nanti kalian isi. Sambil Ibu memulai, kalian isi presensi. Nah, baik anak-anak. Sekarang Ibu akan melanjutkan pembahasan materi hari ini ya. Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Ya, silahkan Asya. Materi minggu lalu itu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, Bu. Ya, betul sekali Asya. Kemarin yang kita bahas adalah mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, coba sekarang perhatikan gambar ini ya, gambar kalian. Di gambar ini sedang melakukan kegiatan apa sih? Sedang melakukan kegiatan pemilu, Bu. Nah, benar sekali, Tasya. Ini adalah merupakan kegiatan pemilu, masuk ke dalam penerapan kedaulatan, karena bentuk dan prinsip kedaulatan negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Artinya, harus bagaimana nih kira-kira? Siapa yang mau jawab? Saya mau jawab, Bu. Ya, silahkan, Aji. Harus dilaksanakan, Bu. Ya, betul sekali, Aji. Gambar ini termasuk ke dalam contoh pelaksanaan ya. Jadi, materi kita hari ini adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang tahu mengenai pasal yang mengatur tentang kedaulatan negara Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silahkan, Tasya. Pasal 1 ayat 2, Bu, yang bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, bagus, Tasya. Baik. Sekarang perhatikan PowerPoint yang akan Ibu tayangkan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Dan yang ketiga, memahami tentang bentuk kedaulatan negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, indikator ataupun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu peserta didik berdoa pada awal dan akhir kegiatan pembelajaran sebagai bentuk rasa syukur atas terbentuknya negara Indonesia yang berdaulat. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap demokrasi dan wujud pelaksanaan bentuk dan kedaulatan negara. Yang ketiga, peserta didik dapat melaporkan hasil kajian bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membandingkan setiap dinamika bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hakikat kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Nah, yang pertama ada prinsip dan kedaulatan. Ada yang tahu nggak sih pengertian dari prinsip dan kedaulatan ini? Saya, Bu. Ya, silakan Adit. Jadi menurut saya, prinsip itu merupakan suatu pokok dasar dalam berpikir ataupun bertindak, Bu. Sedangkan kedaulatan itu
menurut saya adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya, Bu. Ya, benar sekali yang dikatakan Adit ya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Intini mengenai prinsip dan kedaulatan negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh seluruh wilayah yang ada dalam suatu negara. Nah, dan kedaulatan juga merupakan kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah negara tanpa campur tangan negara lain. Dan prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran maupun individual yang dijadikan oleh seseorang kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir ataupun bertindak. Nah, selanjutnya ada perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Nah, pada perkembangan demokrasi ini terjadi ada beberapa tahap ya anak-anak. Yang pertama tuh ada demokrasi parlementer 1945, demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan demokrasi masa sekarang. Nah, di demokrasi parlementer ini, pada periode ini, terutama pada kurun waktu 1945 sampai tahun 1949, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demokrasi yang harus dilaksanakan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, langsung kita masuk ke demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama, yaitu undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dan DPR berada di bawah MPR. Nah, pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila yaitu yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke demokrasi Pancasila, yang dimana pada tahun 1966 sampai kurun waktu 1998. Pada periode ini dikenal dengan sebutan periode Orde Baru, yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam periode terakhir, di mana periode ini ada periode Pancasila sampai sekarang. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Ada tiga tahapan ya. Yang pertama ada sistem parlementer, yang kedua ada sistem semi parlementer, yang ketiga ada sistem semi presidensial. Nah, di mana sistem-sistem ini yang kita ketahui Indonesia juga menganut sistem semi presidensial ya anak-anak. Nah, yang juga menganut sistem parlementer adalah seperti yang kita ketahui, yang menganut sistem parlementer ini seperti Inggris, Prancis, dan Pakistan. Terus negara yang menganut sistem semi parlementer yang kita ketahui adalah Finlandia, Argentina, dan Portugis. Nah, dan di sistem presidensial yang kita ketahui di Indonesia kita menggunakan sistem presidensial, di mana selain Indonesia ada juga Amerika Serikat dan India. Nah, selanjutnya ke bentuk-bentuk lembaga negara Indonesia nih anak-anak. Nah, yang pertama ada, sebelumnya sampai Ibu menjelaskan dari perkembangan demokrasi dengan perkembangan sistem pemerintahan terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya. Oh iya, silahkan Yohana. Setelah apa yang Ibu jelaskan mengenai sistem pemerintahnya ingin saya tanyakan mengenai mengapa sih sistem pemerintahan presidensial dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia saat ini? Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga Yohana. Sangat bagus sekali ya pertanyaan Yohana anak-anak. Nah, sebelum Ibu menjawab, apakah dari kalian ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Yohana? Saya, Ibu. Ya, silakan Tasya. Izin menjawab pertanyaan Yohana. Jadi sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dianggap paling sesuai dengan pemerintahan di Indonesia. Nah, alasannya adalah karena sistem ini tuh lebih stabil, Bu, daripada sistem parlementer. Sebab presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen maupun mosi tidak percaya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Tasya telah menjawab pertanyaan Yohana ya. Wah, Tasya sudah menguasai materi ini ya, walaupun hanya Ibu jelaskan baru 2 dari sistem demokrasi dengan sistem pemerintahan di negara Indonesia. Benar sekali apa yang dikatakan Tasya. Terima kasih ya Tasya. Benar apa yang dikatakan tadi ya. Pemerintah presidensial adalah sistem pemerintah di mana Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah.
Nah, Presiden mengangkat menteri dalam kabinet dan kabinet ini bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden dipilih oleh rakyat bukan oleh parlemen. Nah, Indonesia dalam sejarahnya pernah mencoba sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial. Sistem parlementer diterapkan dari Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang merubah pemerintahan sebelumnya yang berupa sistem presidensial dan berlangsung hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada masa parlementer, kekuasaan pemerintah dipegang oleh seseorang presiden, menteri yang diangkat oleh parlemen. Pada masa itu terjadi ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ketidakstabilan terjadi karena Perdana Menteri tidak bisa bertahan lama dalam menjabat dan sangat sering terjadi pergantian kabinet. Nah, seringnya pertentangan antar partai di parlemen, Perdana Menteri hanya bisa terpilih dan kabinet akhirnya hanya bisa dibentuk dari koalisi berbagai partai saja. Bila salah satu partai dalam koalisi mencabut dukungannya, kabinet akan jatuh dan Perdana Menteri harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Nah, untuk menghadapi ketidakstabilan ini, maka Indonesia akhirnya kembali kepada sistem presiden untuk menghadapi ketidakstabilan. Nah, terus lalu sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem presidensial ini berlaku hingga sekarang. Nah, bagaimana Yohana, sudah terjawab ya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama Yohana. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita ke lembaga nih. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, tugas dan wewenang MPR. Yang pertama pada pasal 3 ayat 1 mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ke presiden, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya raih suara terbanyak. Nah, pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Nah, terus ada pasal 3 ayat 2, melantik presiden dan atau wakil presiden. Terus selanjutnya ada pasal 3 ayat 3, memberikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang. Nah, selanjutnya memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan presiden. Nah, selanjutnya ada presiden nih. Kita akan tahu bagaimana kekuasaan presiden. Nah, kekuasaan presiden ini dibagi kedua. Kekuasaan ya anak-anak, yang pertama ada kekuasaan presiden dalam bidang legislatif, dan yang kedua ada kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif. Nah, bisa kalian lihat juga, kekuasaan presiden dalam bidang legislatif ini merupakan mitra DPR dalam bekerja sama untuk membuat undang-undang dasar dan menetapkan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, yang selanjutnya ada kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif. Dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, juga dalam pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, lembaga ini adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Lembaga DPR ini memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama ada fungsi legislatif, menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Dan yang terakhir fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Nah, selanjutnya kita ke DPD nih, Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, DPD ini memiliki 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang sering kita sebut dengan BPK. Nah, tugas dan wewenang BPK, yang pertama tugas BPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Bab 3 Bagian ke-1, yaitu bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang selanjutnya ada wewenang nih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Bab 3 Bagian kedua, yaitu menetapkan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya kita ke MA, Mahkamah Agung. Nah, wewenang Mahkamah Agung ada beberapa nih. Yang pertama ada mengadili pada tingkat kasasi, yang kedua menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang ketiga memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, dan yang keempat memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai gradasi dan rehabilitas. Nah, selanjutnya ada Komisi Yudisial atau yang sering kita sebut dengan KY. Nah, wewenang KY yang pertama ada mengusulkan penegakan hukum Hakim Agung,
Yang selanjutnya menjaga kehormatan keseluruhan martabat serta perilaku hakim. Nah, yang selanjutnya kita ke Mahkamah Konstitusi atau sering kita sebut dengan MK. Nah, tugas dan wewenangnya yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang selanjutnya wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya kita masuk ke hubungan antar lembaga negara. Nah, yang pertama ini ada hubungan MPR, DPR dengan DPD. Nah, MPR, DPD, dan DPR ini merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang sangat erat nih anak-anak. Karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD. Sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerjanya. Antara lain, yang pertama menetapkan undang-undang, yang kedua memberhentikan presiden. Selanjutnya ada hubungan antara DPD dengan BPK. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK dan DPR. Nah, selanjutnya kita masuk ke hubungan lembaga negara MA dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara lain. Yang pertama ada Komisi Yudisial, ada DPR dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, lalu kemudian DPR memberikan persetujuan, dan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat dan perilaku hukum. Nah, yang terakhir kita ke hubungan antara MK dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, dan MA dan KY. Nah, MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu anak-anak. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita lanjut, Ibu. baik, jika tidak ada, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian ya. Ibu akan membuat kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Yang kelompok pertama ada Adit dan Aji, yaitu membahas tentang perkembangan demokrasi di negara Indonesia, yaitu mencari kelebihan dan kekurangan mengenai perkembangan demokrasi. Nah, yang kelompok kedua yaitu ada Adrian dan Asya. Kelompok kedua itu mengkaji tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia dan membandingkan penerapan sistem pemerintahan di negara lainnya. Nah, yang kelompok tiga yaitu ada anggotanya ada Alifa dan Tasya. Nah, mereka mengkaji lembaga-lembaga negara ya. Kalian mengidentifikasi lembaga-lembaga negara. Kalian ambil aja satu atau beberapa negara saja ya. Nah, yang selanjutnya ada kelompok 4 yaitu Wulan dan Yohana. Kalian mengkaji hubungan antar lembaga sama ya. Kalian juga mengidentifikasi hubungan antar lembaga. Kalian pilih yang menurut kalian ingin ketahui. Nah, baik anak-anak, Ibu kasih waktu 30 menit ya. Dan Ibu akan berikan link grup WhatsApp-nya serta Ibu akan berikan juga bagaimana cara pengerjaannya di room chat. Ya anak-anak, selesai Ibu akan berikan juga bahan ajarnya untuk kalian untuk mencari pembahasan ini berupa buku siswa ataupun dari jurnal ya. Ibu sudah siapkan. Jadi kalian bisa cari berbagai ini maupun dari internet juga kalian bisa cari lagi ya. Baik anak-anak, silahkan masuk ke dalam grup WhatsApp kalian masing-masing. Ibu sudah masuk juga dan Ibu bisa mengkoordinir kalian. Jika kalian tidak ada yang, misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, perlu ditanyakan kepada Ibu, langsung ya chat saja Ibu atau bisa hashtag Ibu langsung di grup chatnya. Terima kasih, silahkan anak-anak. Nah, 30 menit sudah berlalu. Sekarang kita langsung ke pemaparan diskusi ya anak-anak. Pemaparan hanya dilakukan oleh kelompok anggotanya saja dan hanya perwakilannya saja ya.
Serta nanti sebutkan anggotanya siapa saja agar Ibu bisa langsung tahu siapa saja anggota dari kelompok 1, 2, ataupun 3 dan 4, agar Ibu bisa menilai langsung ya. Karena Ibu tadi sudah masuk ke dalam grup diskusi juga, jadi Ibu sudah memantau bagaimana perkembangan kalian dalam diskusi. Silakan sekarang untuk kelompok 1 perwakilannya untuk memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih. Silakan kelompok 1. Izin Ibu, Ya silakan. izin saya Haji, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adit. Izinnya izin memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1 terkait kelebihan dan kekurangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi liberal, kelebihannya itu adalah kebebasan individu yang dijunjung tinggi, lalu tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Kekurangannya itu tingkat individualitas yang tinggi, lalu besarnya kesenjangan sosial. Lalu masuk yang kedua itu demokrasi terpimpin, itu kelebihan demokrasi terpimpin itu mampu membangun integritas nasional, lalu dibentuknya lembaga-lembaga negara. Kekurangan demokrasi terpimpin, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan, terjadinya pertentangan ideologi. Lalu masuk yang ketiga itu demokrasi Pancasila era Orde Baru. Itu kelebihan demokrasi Pancasila Orde Baru ialah beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilaksanakan pada Orde Lama dapat dijalankan pada Orde Baru. Lalu tercukupnya kebutuhan pangan. Lalu masuk kekurangan demokrasi Pancasila Orde Baru yaitu banyak kekayaan yang dipakai pemerintah kota. Kebebasan untuk berpendapat masih jauh di atas keberhasilan. Lalu masuk yang keempat itu demokrasi Pancasila era reformasi. Kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi itu kebebasan berbicara dan berpendapat, lalu pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik. Lalu masuk ke kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi itu banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi, masyarakat terlalu bebas, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik, banyak pemaksaan dilakukan oleh pihak tertentu. Mungkin sekian Ibu yang dapat kelompok 1 paparkan. Ya, terima kasih kelompok 1. Wah, alhamdulillah ya. Bagus sekali pemaparan dari kelompok 1. Ternyata kelompok 1 sudah memahami apa itu kelebihan dan kekurangan mengenai. Nah, selanjutnya Ibu ingin tahu bagaimana dari kelompok 2? Silahkan. Perwakilan kelompok 2 negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semi-parlementer, dan presidensial, serta membandingkan dari 3 sistem pemerintahan tersebut. Yang pertama, sistem parlementer, negara menganut sistem ini yaitu Inggris, Prancis, dan Pakistan. Kemudian sistem semi-parlementer, negara yang menganutnya yaitu Finlandia, Argentina, dan Portugis. Kemudian sistem presidensial, yaitu ada Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Lalu perbandingannya, di negara Indonesia kan sistem presidensial. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bentuk pemerintahnya republik dengan sistem pemerintahannya yaitu presidensial. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket untuk masa jabatan 2004 sampai 2009. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri atas 2 bagian bikameral yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kemudian Inggris parlementer. Kepala negaranya dipegang oleh raja atau ratu yang bersifat simbolis dan tidak dapat diganggu-gugat. Peraturan perundangan dan penyelenggaraan negara lebih banyak bersifat konvensi atau tidak tertulis. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang memimpin menteri atau sering disebut kabinet government. Perdana Menteri mempunyai kekuasaan cukup besar antara lain memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilih sendiri, membimbing majelis rendah, menjadi penghubung dengan raja, dan memimpin partai mayoritas. Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus segera meletakkan jabatan. Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan parlemen yang lamanya 5 tahun berakhir. Hanya ada 2 partai besar, yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh, sehingga yang menangani pemilu memperoleh dukungan mayoritas, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.
Kemudian Finlandia yaitu semi parlementer, negara republik parlementer dengan pemerintahan pusatnya di ibu kota Helsinki, pemerintahan lokal di 317 munisipalitas dan daerah otonomi kepulauan Åland. Lebih dari 1,4 juta jiwa tinggal di kawasan Helsinki Raya yang menghasilkan sepertiga produk domestik bruto negara. Kota besarnya yaitu Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti, dan Kuopio. Sekian, Bu. Ya, terima kasih kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Sangat bagus sekali juga ya kelompok 2 sudah memahami tentang penerapan pemerintahan, tentang sistem pemerintahan, dan membandingkan penerapan sistem pemerintahan dengan negara lain. Dan sekalian juga sudah mengetahui nih, apa saja, negara mana saja yang masuk ke dalam sistem pemerintahan presidensial, semi parlementer, parlementer. Wah, bagus sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silahkan. Ibu izin mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Jadi, kelompok kita itu mengkaji mengenai lembaga yaitu MPR. Nah, MPR kan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR itu, Bu, terdiri dari yang pertama ada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua ada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPR dan DPD yang dipilih secara pemilu diselenggarakan oleh KPU setiap 5 tahun sekali. Nah, masa jabatan anggota MPR itu sekitar 5 tahun. Dalam menjalankan tugasnya itu, MPR itu bersidang sedikit sekali dalam 5 tahun di ibu kota kita, Bu, yaitu Jakarta. Nah, segala putusan MPR itu ditetapkan dengan cara voting. Nah, tugas dan wewenang MPR itu ada beberapa, Bu. Yang pertama itu ada yang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, itu ada di pasal 3 ayat 1. Yang kedua ada melantik presiden atau wakil presiden, itu ada di pasal 3 ayat 2. Nah, yang ketiga ada memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, itu ada di pasal 3 ayat 3 juga, Ibu. Nah, ada di yang keempat ada memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden, itu ada di pasal 8 ayat 2. Yang kelima ada memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden atau wakil presidennya meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhirnya masa jabatan. Nah, jika presiden dan wakil presiden melakukan mangkat atau berhenti atau diberhentikan juga atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan yang diatur dalam pasal 8 ayat 3. Sekian, Bu, terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya, yaitu mengenai lembaga-lembaga negara dan mengidentifikasi satu lembaga negara. Bagus sekali ya, ternyata kalian sudah memahami dan sudah lebih rinci lagi tentang memaparkan lembaga tersebut. Terima kasih ya kelompok 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelompok 4 nih, di kelompok terakhir. Silakan kelompok 4. Izin Ibu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 4. Silakan. Ya, jadi hubungan antar lembaga. Kelompok kami itu mengkaji hubungan antar lembaga, baik Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Nah, jadi dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang kewenangannya itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Nah, hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Ibu. Terima kasih kelompok 4. Wah, kelompok 4 juga sangat bagus ya anak-anak. Antar lembaga. Dari hasil paparan kalian di kelompok 1 sampai kelompok 4 sangat
bagus-bagus sekali dan kalian sangat memahami dan kalian memahami bagaimana perkembangan demokrasi, perkembangan sistem pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Nah nih, dari hasil pemaparan tadi, Ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu nggak sih? Tadi dijelaskan oleh kelompok 3 ya, mengenai MPR. Nah, terus Ibu akan bertanya, apa sih yang membahas mengenai lembaga-lembaga negara? Nah, siapa yang ingat tentang pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan MPR? Nah, ada yang tahu pasal berapa? Saya, Bu. Ya, silahkan Aji. Izin menjawab, Bu. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. Ya, betul. Bagus sekali, Aji. Jadi, kewenangan MPR itu diatur dari dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. Nah, pemaparan diskusi dan penjelasan Ibu sudah selesai ya. Ibu akan memberikan kuis agar pemahaman kalian lebih teringat lagi dan lebih mengingat dari penjelasan Ibu sampaikan maupun penjelasan-penjelasan dari hasil diskusi kita kali ini ya. Baik, Bentar, Ibu akan bentar ya, Ibu akan tampilkan kuisnya. Nah, kuis yang pertama ini akan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, ada yang bisa menjawab dari kuis pertama ini? Saya, Ibu. Ya, silahkan, Pak. Jawabannya A, Bu, pembubaran Badan Konstitusi. Ya, mari kita lihat sama-sama ya apakah benar. Ternyata benar jawabannya. Terima kasih, Saudara Alipa. Alipa sangat memahami sekali berarti ya. Alipa mendengarkan dan melihat sesama secara proses pembelajaran hari ini dan begitu memahami ya. Nah, kita masuk ke kuis kedua ya. Nah, di kuis kedua ini, peristiwa G30S terjadi pada masa demokrasi. Ada yang tahu? Saya, Ibu, demokrasi terpimpin. Ya, bagus sekali, Aji. Coba kita lihat ya. Wah, benar ternyata demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuis ketiga. Nih, di kuis ketiga ini, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem pemerintahan. Ada yang tahu? Tadi Ibu sudah jelaskan nih. Ada yang tahu? Jawabannya A, Bu. Ya, Asya ya. Coba ya kita lihat sama-sama. Ya, benar sekali. Aduh, alhamdulillah ya. Anak-anak Ibu ternyata memahami sekali dan kayaknya anak-anak Ibu memperhatikan ya saat Ibu menjelaskan dan diskusi berlangsung. Terima kasih yang sudah menjawab kuis, Aji, Alifa, dan Asya. Nah, alhamdulillah ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, Ibu mau memberikan kuis, sudah kan Ibu memberikan kuis tadi. Nah, sekarang sebelum mengakhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Yohana. Ya, Ibu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan. Dan sistem pemerintahan Indonesia pun mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perubahan politik kenegaraan. Dan pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan pemerintah. Nah, lembaga-lembaga negara itu adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK, Ibu. Nah, terima kasih Yohana sudah menyimpulkan. Nah, Ibu hanya memberikan tambahan saja buat dari ini anak-anak. Berdasarkan pematerian yang sudah kita sama-sama bahas, pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia pun mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semi-parlementer, dan sistem presidensial. Nah, pelaksanaan kegiatan di negara Indonesia pun adalah lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat
dan memegang kekuasaan pemerintahan negara. Itu ada lembaga-lembaganya seperti yang tadi Yohana jelaskan juga, ada MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK. Nah, baik anak-anak, karena waktu pembelajaran hari ini sudah habis, maka kita cukupkan saja pembelajaran hari ini ya. Ibu akan memberikan penugasan pada kalian, mengerjakan soal-soal evaluasi dari pembelajaran hari ini ya, karena pembelajaran hari ini merupakan bab pembelajaran materi di bab terakhir ya, di bab 3 terakhir. Jadi, Ibu sudah kirimkan link LKPD-nya di kolom chat ya. Nanti kalian kerjakan dan 1 minggu kemudian kalian kumpulkan ke Ibu. Lewat email saja ya, lewat email Ibu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agar lebih hikmat juga untuk KM, mangga untuk pimpin doa terlebih dahulu. Kalau tidak ada KM, wakil KM-nya saja, silahkan Aji. Izin Ibu, izin memimpin berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran pada kali ini. Izin rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat ya bagi kita sendiri maupun orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ibu mohon maaf ya apabila masih terdapat ketidaksesuaian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak Ibu.